sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi di balik pepohonan lebat dan rawa-rawa berkabut, hiduplah seorang lelaki parubaya bernama Darmo. Desa ini tak banyak berubah selama bertahun-tahun. Jauh dari modernisasi, penduduknya masih hidup dengan kebiasaan tradisional dan cerita-cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Meskipun desa itu tampak tenang di permukaan, di balik pepohonan dan kabut malam, selalu ada misteri yang menghantui. Darmo, seorang suami dan ayah dari 2 anak, hidup dalam kesulitan ekonomi. Dahulu, ia pernah merasakan manisnya kesuksesan ketika usahanya berjalan lancar. Dengan toko kelontong kecil yang sempat maju pesat, ia mampu menghidupi keluarganya dan menjadi salah satu warga yang dihormati di desa. Namun, badai kehidupan menghancurkan segalanya. Usahanya bangkrut, utang mulai menggunung, dan ancaman penyitaan rumah menjadi bayangan kelam setiap harinya. Keluarganya mulai kehilangan harapan, dan Darmo sendiri merasa putus asa. Pada malam yang sepi, saat ia tengah duduk termenung di beranda rumahnya yang sederhana, seorang lelaki tua misterius datang menghampirinya. Lelaki tua itu dikenal sebagai Ki Surya, seorang dukun sakti yang diyakini mampu berkomunikasi dengan alam gaib. Orang-orang di desa berbicara dengan bisik-bisik penuh ketakutan tentang kekuatan Ki Surya, namun Darmo tak pernah benar-benar mempercayai cerita itu, setidaknya, sampai malam itu. Ki Surya berdiri di hadapannya, bayangannya tampak melayang di bawah sinar bulan yang redup. "Ada cara cepat untuk menyelesaikan semua masalahmu, Darmo," diucapnya dengan suara serak yang nyaris seperti bisikan. Darmo, yang sudah terlalu lelah dengan beban hidupnya, tak mampu menolak godaan tersebut. Dengan penuh harap namun juga kecemasan, ia mendengarkan tawaran Ki Surya. Ki Surya berbicara panjang lebar tentang sebuah ritual kuno yang disebut pesugihan pocong. Ritual ini, katanya, dapat mendatangkan kekayaan yang melimpah dalam waktu singkat. Namun, seperti segala sesuatu dalam dunia gaib, ritual ini bukan tanpa risiko. Namun ada harga yang harus kau bayar, dilanjut Ki Surya sambil menatap Darmo tajam. Kau harus siap mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Jika kau siap, kekayaan tak terbayangkan akan datang padamu. Meski bulu kuduknya meremang mendengar penjelasan tersebut, Darmo yang telah berada di ujung kehancuran hidup akhirnya setuju. Pikiran tentang kemewahan dan kebebasan dari beban hidup terus berputar di kepalanya. Dalam benaknya, ia hanya memikirkan kesejahteraan keluarganya. Ia rela melakukan apa saja demi mereka, bahkan jika itu berarti bersekutu dengan kegelapan. Ki Surya meminta Darmo untuk datang ke kuburan tua yang terletak di pinggiran desa pada malam hari. Kuburan itu sudah lama tak terawat, rumput liar menjulang tinggi, batu nisan tertutup lumut, dan suasana sekitarnya selalu terasa mencekam. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi oleh sinar bulan purnama yang redup dan menambah kesan seram. Sesampainya di sana, Ki Surya telah menyiapkan berbagai sesajen di tengah kuburan. Ayam hitam, kemenyan yang mengepul, dan bunga 7 rupa tersebar di sekitar sebuah makam tua yang tertutup lumut tebal. Bau kemenyan yang menyengat segera memenuhi udara, membuat suasana semakin mistis. Darmo, malam ini kau akan memanggil pocong dari alam kematian, kata Ki Surya dengan suara penuh wibawa, mengawasi setiap gerak Darmo. Dia akan membantumu mendapatkan kekayaan, tapi ingatlah, kekayaan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Dengan hati yang berdebar kencang, Darmo mengikuti instruksi Ki Surya. Ritual dimulai. Dukun tua itu mulai membacakan mantra-mantra kuno dengan bahasa yang tak dimengerti Darmo. Suaranya terdengar seperti bisikan dari dunia lain, bergema di antara pepohonan dan nisan-nisan tua. Angin malam tiba-tiba berhenti, suasana menjadi hening, seolah-olah waktu itu sendiri berhenti sejenak. Dari balik tanah yang lembab, terdengar suara gemerisik yang semakin keras. Perlahan, tanah di sebuah makam mulai bergerak, dan sesosok pocong muncul dari dalamnya. Tubuh pocong itu terbungkus kain kafan kotor, wajahnya pucat membiru, dengan mata hitam legam yang menatap tajam ke arah Darmo. Meskipun ketakutan, Darmo tak bisa mundur. Ia tahu bahwa saat ini, ia sudah terlalu jauh terlibat. Pocong itu mendekat dengan gerakan lambat dan menyeramkan. Ki Surya, dengan nada tegas, menyuruh Darmo untuk memberikan tawaran kepada makhluk tersebut. Tanpa pikir panjang, Darmo mengeluarkan pisau kecil yang telah diberikan Ki Surya sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia memotong jarinya. Darah yang menetes dari jari Darmo segera diserap oleh pocong tersebut, seolah-olah tanah di kuburan itu sendiri haus akan darahnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, pocong itu mengangguk perlahan, menandakan persetujuan atas tawaran tersebut. Mulai sekarang, kekayaan akan datang padamu, ujar Ki Surya dengan suara penuh kemenangan. Tapi ingat, setiap 7 tahun, kau harus memberikan jiwa orang terdekatmu sebagai gantinya. Jika tidak,
pocong ini akan datang untuk mengambil nyawamu. Sejak malam ritual itu, kehidupan Darmo berubah drastis. Usahanya yang sudah lama bangkrut tiba-tiba hidup kembali. Pelanggan datang berbondong-bondong tanpa alasan yang jelas, utang-utang yang menghimpitnya lenyap seperti debu tertiup angin, dan dalam waktu singkat, Darmo menjadi orang terkaya di desanya. Rumahnya yang hampir disita kini berubah megah, penuh dengan perabotan mahal, dan keluarganya hidup dalam kemewahan yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada harga yang harus dibayar. Malam demi malam, Darmo dihantui mimpi buruk. Sosok pocong yang muncul dalam ritual itu terus menghantuinya dalam tidur, seolah-olah mengingatkannya akan perjanjian yang telah mereka buat. Wajah-wajah orang yang ia sayangi mulai menghiasi mimpinya, dan bisikan-bisikan dari alam gaib semakin sering ia dengar. Desas-desus tentang pesugihan pocong mulai beredar di kalangan penduduk desa. Meskipun banyak yang iri dengan kekayaan Darmo, ada juga yang merasa ketakutan dengan asal-usul kekayaan tersebut. Orang-orang mulai menjauhi keluarganya, takut tertular kutukan yang mereka yakini ada di balik kesuksesan Darmo. 7 tahun berlalu dengan cepat, lebih cepat dari yang Darmo bayangkan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama bersinar penuh, pocong itu kembali datang. Namun kali ini, ia tak hanya muncul dalam mimpi Darmo, melainkan di hadapannya secara nyata. Sosoknya lebih menyeramkan daripada 7 tahun sebelumnya, dengan tubuh busuk yang mulai hancur, dan mata hitamnya yang kosong memandang Darmo tanpa belas kasihan. Ki Surya sudah lama menghilang, dan Darmo kini sendirian menghadapi konsekuensi dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Pocong itu menuntut jiwa sebagai bayarannya. Dengan hati yang hancur, Darmo menyadari bahwa ia harus memilih di antara orang-orang yang ia cintai. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk mengorbankan anak tertuanya, Bagas. Bocah itu adalah harapan keluarganya, seorang anak yang pintar dan penuh semangat, namun Darmo merasa tak punya pilihan lain. Pada malam yang sunyi, Darmo membawa Bagas ke kuburan tua tempat semua ini dimulai. Dengan tangis yang tertahan dan tangan gemetar, ia melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan bisa dilakukan oleh seorang ayah. Pocong itu menerima korban, dan kekayaan Darmo terus bertambah. Namun, di dalam dirinya, ada kehampaan yang tak bisa diisi oleh harta sebanyak apapun. Ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua kekayaannya. Tahun demi tahun berlalu, dan Darmo terus hidup dalam kemewahan, namun juga dalam penderitaan batin yang semakin dalam. Setiap 7 tahun, pocong itu kembali datang, menuntut nyawa sebagai ganti kekayaan yang terus bertambah. Hingga pada akhirnya, tak ada lagi yang tersisa untuk dikorbankan. Istri dan anak-anaknya telah menjadi korban dari perjanjian terkutuk itu. Kini Darmo hidup dengan kesendirian dengan semua penyesalannya. Mencari kekayaan melalui cara-cara mistis dan tidak wajar seringkali membawa konsekuensi yang berat. Dalam cerita ini, kekayaan yang diperoleh tidak sebanding dengan kehilangan dan penderitaan yang dialami. Kehilangan anggota keluarga sebagai tumbal menunjukkan betapa berharganya nyawa dan hubungan keluarga. Kekayaan materi tidak bisa menggantikan kebahagiaan dan cinta dari orang-orang terdekat. Banyak cerita pesugihan berakhir dengan penyesalan mendalam dari pelaku. Ini mengajarkan kita untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang atau kekayaan. Kebahagiaan datang dari hubungan yang sehat, cinta, dan kedamaian batin. Cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya percaya pada usaha dan kerja keras yang jujur. Mengandalkan cara-cara mistis atau tidak wajar seringkali berakhir dengan kekecewaan dan penderitaan.